Semangat pagi, teman-teman Nova. Kali ini kita akan membahas buku Millennial Skill Everything karya Yuswo Hadi. Buku ini mengupas tuntas fenomena generasi milenial yang sering kali dianggap menghancurkan berbagai industri tradisional. Dengan sudut pandang yang tajam dan data yang mendukung, Yuswo Hadi menjelaskan bahwa sebenarnya milenial tidak menghancurkan, tetapi mengubah cara dunia bekerja. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana milenial membawa perubahan besar yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe channel Audiobook Nova agar tidak melewatkan pembahasan buku inspiratif lainnya. Bagian 1. Memahami fenomena milenial. Yuswo Hadi memulai bukunya dengan menjelaskan siapa sebenarnya generasi milenial. Dia menggambarkan milenial sebagai generasi yang lahir di era digital dengan karakteristik unik seperti kreativitas, keterbukaan, dan adaptasi tinggi terhadap teknologi. Generasi ini memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Penulis juga menyoroti bagaimana teknologi telah membentuk pola pikir dan gaya hidup milenial. Dengan akses informasi yang mudah melalui internet, milenial cenderung lebih kritis, terbuka terhadap perubahan, dan menuntut transparansi dari perusahaan atau institusi yang mereka dukung. Yuswo Hadi menekankan bahwa untuk memahami milenial, kita perlu melihat mereka sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakannya. Dari cara mereka bekerja hingga bagaimana mereka mengonsumsi produk, milenial mengubah aturan main di berbagai industri. Pesan utama, milenial adalah agen perubahan yang menciptakan tren baru. Pelajaran penting, memahami milenial berarti memahami masa depan. Bagian 2, mengapa milenial membunuh industri. Dalam bab ini, Yuswo Hadi menjelaskan mengapa generasi milenial seringkali dianggap membunuh industri tradisional. Dia menunjukkan bahwa milenial tidak benar-benar menghancurkan, tetapi mendorong transformasi besar dalam cara kerja industri. Penulis memberikan contoh tentang bagaimana industri seperti retail, perbankan, dan media mengalami disrupsi karena preferensi milenial. Misalnya, milenial lebih memilih belanja online dibandingkan toko fisik, menggunakan layanan keuangan digital dibandingkan bank tradisional, dan mengonsumsi konten melalui platform streaming dibandingkan TV konvensional. Dia juga menjelaskan bahwa perubahan ini bukan karena milenial ingin merusak, tetapi karena mereka mencari efisiensi, kenyamanan, dan pengalaman yang lebih baik. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan preferensi milenial cenderung tertinggal. Pesan utama, milenial tidak menghancurkan, tetapi mendorong transformasi. Pelajaran penting, adaptasi adalah kunci untuk bertahan di era milenial. Bagian 3, gaya konsumsi milenial. Yuswo Hadi mendalami bagaimana gaya konsumsi milenial berbeda dari generasi sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa milenial lebih mementingkan pengalaman dibandingkan kepemilikan. Misalnya, mereka lebih memilih menghabiskan uang untuk traveling atau konser daripada membeli barang mewah. Penulis juga menyoroti peran teknologi dalam membentuk kebiasaan konsumsi milenial. Platform seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi on-demand memungkinkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini menciptakan ekspektasi baru terhadap layanan dan produk. Selain itu, Yuswo Hadi membahas pentingnya nilai-nilai seperti keberlanjutan dan etika dalam keputusan konsumsi milenial. Mereka cenderung mendukung brand yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki misi sosial yang jelas. Pesan utama, gaya konsumsi milenial berfokus pada pengalaman dan nilai-nilai. Pelajaran penting, bisnis harus memahami kebutuhan emosional dan sosial milenial. Bagian 4, tantangan dan peluang untuk bisnis. Dalam bab ini, Yuswo Hadi menggambarkan tantangan yang dihadapi bisnis dalam menghadapi milenial, sekaligus peluang besar yang mereka tawarkan. Dia menjelaskan bahwa bisnis perlu beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi ekspektasi milenial yang terus berkembang. Dia memberikan contoh bagaimana perusahaan besar seperti Netflix, Grab, dan Tokopedia sukses karena mereka memahami kebutuhan milenial. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menyediakan produk atau layanan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang relevan dan memuaskan. Penulis juga menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi. Bisnis yang ingin sukses di era milenial harus terbuka terhadap ide-ide baru dan mau bekerja sama dengan generasi muda untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Pesan utama, tantangan menghadapi milenial adalah peluang untuk inovasi. Pelajaran penting, fokus pada relevansi dan inovasi untuk menjangkau milenial. Bagian 5, masa depan di tangan milenial. Yuswo Hadi menutup bukunya dengan menyatakan bahwa masa depan ada di tangan generasi milenial.
Dia menjelaskan bahwa milenial tidak hanya memengaruhi cara kita bekerja dan berbisnis, tetapi juga cara kita hidup dan berpikir. Penulis menyoroti pentingnya memberdayakan milenial untuk mengambil peran yang lebih besar dalam membangun masa depan. Dia percaya bahwa dengan memberikan ruang bagi kreativitas dan kepemimpinan mereka, milenial dapat membawa perubahan positif bagi dunia. Dia juga mengajak pembaca untuk melihat milenial sebagai mitra, bukan ancaman. Dengan memahami mereka lebih baik, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua generasi. Pesan utama, masa depan bergantung pada kreativitas dan kepemimpinan milenial. Pelajaran penting, kolaborasi lintas generasi adalah kunci untuk membangun masa depan. Penutup, buku Millennial Skill Everything adalah panduan yang relevan untuk memahami bagaimana generasi milenial mengubah dunia. Dari gaya konsumsi hingga transformasi industri, Yuswo Hadi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dan berkembang bersama generasi ini. Dari 5 konsep yang dibahas, mana yang menurutmu paling menarik? Yuk, tuliskan di kolom komentar dan bagikan pendapatmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.